Semoga ayah ibu bisa dapat banyak uang supaya mereka senang. Kalau mereka pulang, Xiao Zhao nggak akan dipukul lagi. Wahahaha. Hari ini hoki banget. Hahaha. Ayah, bisa kasih Xiao Zhao 1.000 rupiah nggak? Xiao Zhao lapar. Cuma tahu minta uang. Gue hari ini jelas-jelas menang 30.000. Tapi malah tidak kurang. Semua gara-gara kamu, pembawa sial. Bawa sial buat gue. Bawa barang-barangmu. Cepat. Ayah, mau kemana? Xiao Zhao sakit perut. Dia cuma beban. Kita kunci pintunya. Biarkan dia mati sendiri. Ayo. Anak ketiga, tunggu saja. Ayah, ibu, mau kemana? Jangan tinggalkan Xiao Zhao. Shen Guqian, d'Azerbaïdjan. 3 bulan nggak bayar sewa. Keluar sana. Mana orangnya? Kabur. Cuma tinggal anak kecil ini. Dasar kurang ajar. Benda berharga pun gak ditinggalin. Tante, ayah ibu pergi jauh. Pergi jar. Mereka gak mau kamu lagi. Kamu ditinggal buat bayar utang. Tante orang baik. Xiao Zhao akan berusaha bayar sewanya. Jangan usir Xiao Zhao. Bawa lon-lon keluar. Jangan numpang makan di rumahku. Chen Hui Hui, dasar Chen Hui Hui. Kamu sendiri aja susah. Mau berbuat baik apa lagi? Sudahlah, anggap saja buat tabungan amal. Tante orang baik. Kasih uang. Xiao Zhao doakan tante nemu uang banyak di jalan. Beneran nemu uang. Pergi. Kenapa kamu masih mengikuti saya? Ibu sudah memberi uang. Saya harus bekerja untuk ibu. Aku tidak mau menerima cara kamu ini. Kamu menjauh dari saya. Percaya atau tidak, aku akan memukul kamu. Jangan coba-coba berpura-pura terluka di sini. Jika kamu tidak bangun, kamu seperti orang yang sangat lapar. Terima kasih ibu memberi saya makanan. Sangat enak. Jangan berpikir karena bicaramu manis kamu bisa tinggal di rumah saya. Sudah makan sampai kenyang. Cepat pergi. Terima kasih ibu memberi saya makanan. Xiao Zhao pasti akan berusaha menghasilkan uang dan mengembalikan kepada ibu. Badannya penuh kutu. Membuat rumah saya jadi kotor. Cepat ganti. Sangat hangat. Xiao Zhao belum pernah memakai baju yang begitu hangat. Terima kasih, Ibu. Sudah. Jangan menangis. Dulu, aku dibuang oleh 2 orang tua itu. Di Jalan Bizar. Tidak seperti kamu yang begitu lemah. Kenapa kamu minum begitu banyak? Sangat merusak tubuh.
Masih berani menggurus urusan saya? Pukulan terakhir kali belum cukup ya? Kamu bukan pergi mengambil uang sewa? Uangnya? Chen Guoqiang sudah melarikan diri. Uang tidak diterima. Kalau tidak ada uang, jual saja. Siapa yang membuat kamu berani bertindak? Saat itu menusuk orang dan masuk penjara. Membuat reputasi saya sekarang buruk. Tidak bisa menghasilkan uang. Ini semua yang kamu hutang kepada saya. Jangan menyakiti ibu. Orang jahat. Dari mana datangnya anak kecil ini? Baik. Saya hari ini akan memberi kamu pelajaran. Kepalaku. Aduh, aneh banget. Oak, awas kau. Lain kali, kalau uangnya nggak dikasih, Gigi Lu GW patahan. Tante, jangan sakit. Xiao Zhao tiup ya. Sakitnya hilang deh. Udah. Siapa suruh ikut campur? Li Dalong itu anjing gila. Kalau dia sampai melukaimu gimana? Tante kasih Xiao Zhao makan. Tante orang baik. Xiao Zhao harus lindungin tante. Aku, Chen Hui Hui, seumur hidup ini, nggak disayang ayah, nggak disayang ibu, pernah dipenjara, dihina orang, anak pungut. Masih bilang mau lindungin aku. Udah. Mulai sekarang kerja di tokoku. Jangan malas. Kalau malas, aku jual kamu. Xiao Zhao rajin kok. Kak Hui Hui, ini anak siapa? Cantik banget. Chen Guoqiang Caber. Aku bawa anaknya. Bantu-bantu di toko. Chen Guoqiang Caber. Chen Hui, katanya kamu menampung anaknya. Cepat serahkan si kecil itu, biar aku bisa lapor ke Kang Qiang. Utang Chen Guoqiang sama kalian, minta aja ke dia. Nakalan anak Kessel habit APA? Wah, barang bekas penjara, sok jadi orang baik. Tante, jangan sampai terluka. Aduh, tanganku. Pada. Langit punya mata. Langit aja nggak tahan lihatnya. Kamu ngerjain janda dan anak yatim. Kamu tunggu aja. Dasar anak kecil. Kok mulutnya sakti banget sih? Jangan-jangan, memang punya ilmu? Kak Hui Hui, dia barusan bilang apa sih soal si Qiang? Jangan-jangan Qiang si bekas luka udah balik? Dulu kamu tusuk dia sampai masuk penjara. Aku takut dia balik buat cari masalah sama kamu. Nanti kalau aku kerja, kamu di rumah aja yang manis. Jangan sembarangan keluar. Ambil buat beli makanan. Kalau aku tahu kamu berani keluyuran, gue gebukin pantat lo. Si pembawa sial datang. Orang tuamu aja nggak mau kamu. Dapat duit dari mana? Jangan-jangan kamu curi? Aku nggak nyuri. Orang tuaku cuma pergi jauh. Sebentar lagi balik. Ya, orang tuamu emang nggak mau kamu. Kamu cuma anak kecil yang nggak ada yang mau. Pembawa sial, dilahirkan tapi tidak dirawat. Ini tanteku yang kasih. Kemarikan uangku. Asal kamu merangkak dan menggonggong kayak anjing. Baru deh uang ini, aku kasih balik. Aku bukan anjing. Aku nggak mau menggonggong. Kamu nggak boleh ngerjain aku. Ini anak siapa? Hari ini, aku akan menggantikan orang tuamu. Untuk mendidikmu.
Cuma 20.000 rupiah kan? Kasih saja. Ini uang hasil jerih payah tante. Nggak boleh hilang. Uang hilang bisa dicari lagi. Tapi kalau kamu sampai menyakiti dirimu lagi, karena uang, aku akan meninggalkanmu. Jangan tinggalkan aku, tante. Xiao Zhao janji akan nurut. Ayo, pulang. Makan yang banyak, cruise kayak monyet. Terima kasih, tante. Tante juga makan. Aku bukan peduli padamu. Aku cuma takut kamu kelaparan, jadi nggak kuat kerja. Sudah, aku berangkat kerja. Kamu di rumah aja, jangan nakal. Cuma segini, mana cukup buat bayar utang gue. Ini semua salah kamu, pembawa sial. Bawa sial buat rejeki gue. Wajar aja kamu yang gantiin utang gue. Ayo. Jepitan rambat jelek bag ini mahal sekali. Ini mahal banget, kayak merampok. Aku tidak bermaksud membelinya untuk dia. Aku takut dia kabur. Xiao Zhao? Dia itu orang yang tidak punya hati, seperti anjing liar. Bilang kabur, langsung kabur. Kamu mencari dia untuk apa? Pergi, beli minuman untukku. Cepat bilang. Xiao Zhao sebenarnya kemana? Chen Hui. Kamu gila ya? Kamu menggunakan uangku untuk membesarkan anak. Sekarang, bahkan berani mengancamku dengan pisau? Gunting ini bisa memotong rambut. Bisa juga memotong dagingmu. Cepat bilang, Xiao Zhao sebenarnya kemana? Benar-benar wanita gila. Orang tua anak ini kabur. Dijual ke desa untuk menjadi anak angkat. Sedapatnya kita bisa menghasilkan uang. Tolong! Xiao Zhao, jangan dijual! Diam, hari ini, bahkan Raja Langit datang. Tidak bisa menyelamatkanmu. Ada APA? Kamu nyetir gimana sih? Changge, aku nggak sengaja. Ini, remnya tiba-tiba rusak. Xiao Zhao. Xiao Zhao. Xiao Zhao. Xiao Zhao. Xiao Zhao. Jangan dekat. Chen Hui. Dulu kamu menusuk mataku. Aku belum minta pertanggungjawaban. Hari ini, kamu berani datang sendiri. Dulu kamu ini, bangsat kurang ajar. Mau memperkosa aku. Aku membela diri. Memperkosa? Kamu pikir kamu ini wanita baik-baik? Bicara soal moral di sini. Bisa melayaniku. Itu sudah untung buatmu. Dao Bachong itu Kijem, kamu jangan cari masalah lagi dengannya. Ayo kita pergi. Paling kamu tahu diri. Hari ini aku nggak ada waktu buat kamu. Kalau berani banyak bicara lagi. Awas ku bikin kamu jadi bubur. Xiao Zhao ada di sana. Aku nggak bisa cuma nonton dia. Di bawah Dao Bachong. Walaupun Xiao Zhao ada di dalam teras, masa kamu mau menggerbangkan nyawamu buat nyelamatin dia? Cepat pergi. Lepasin Xiao Zhao. Kalau nggak, Cubana kamu.
Kalau memang bisa, sudah dari dulu kau membunuhku. Masih tunggu sampai sekarang? Turun. Xiao Zhao, Aku tidak hanya tidak akan melepaskan si imut ini. Aku bahkan akan mematahkan tangan dan kakinya. Membuatnya mengemis seperti anjing liar. Bisa apa kau? Xiao Zhao jangan takut. Tante pasti akan menyelamatkanmu. Nyawa murahan. Kau di luar sana. Takkan ada yang main gurus jenismu. Masih berani melawanku? CIH. Bangsat. Kalau berani bunuh aku. Kalau tidak, jangan harap kau bisa bawa Xiao Zhao. Ini kau? Kupotong wajahmu. Kukirim kau ke rumah bordil paling kotor. Buat dilayani ribuan orang. Dilewati puluhan ribu orang. Mari kita lihat masih berani nggak kau melawan. Jangan sakiti Tante. Bos, Diam aja ngapain? Cepat lari. sayang. Kau tunggu saja. Dao Bakiang yang tadinya baik-baik saja ini, jadi gosong tersetrum. Ini terlalu aneh. Cewek ini, jangan-jangan dia punya kemampuan khusus? Ah, aku yang kebanyakan mikir kali. Dao Bakiang sudah melakukan banyak kejahatan. Ini pasti Tuhan sudah nggak tahan melihatnya. Wah, si pembawa sial ini kok pulang? Li Dalong, rupanya kau yang jual Xiao Zhao ke Dao Bachong. Li Dalong, kok bisa sih kamu sebangsat ini? Kalau bukan karena si anak sampah ini memutus jalan rezekiku, apa aku bakal kalah habis-habisan sampai begini? Uang hasil menjualnya. Buat minum aja nggak cukup. Wah, si pembawa sial ini kok pulang? Li Dalong, ternyata kau yang jual Xiao Zhao ke si bekas luka. Li Dalong, kok jahat banget sih lo? Kalau bukan karena si barang rongsokan ini memutus rezekiku, mana mungkin aku kalah habis-habisan? Uang hasil jual dia. Buat minum aja nggak cukup. Tante, Xiao Zhao bukan pembawa sial. Jangan tinggalkan Xiao Zhao. Li Dalong, kamu sendiri yang kecanduan judi. Apa hubungannya sama anak kecil? Omonganmu keterlaluan. Chen Hui Hui. Selama bertahun-tahun ini, kau di depanku seperti anjing, menjilat kakiku, sekarang berani membantah aku? Kamu usir dia sekarang. Aku masih bisa maafkan kamu kali ini. Mimpi. Kalau tinggalkan aku, nggak akan ada yang mau sama si imut ini. Kamu pikir baik-baik ya, di rumah ini, kalau ada dia, nggak ada aku. Kalau ada aku, nggak ada dia. Li Dalong, hidup kita udah selesai. Putus. Kamu, berani-beraninya kamu memukulku? Memangnya kenapa kalau aku pukul kamu? Aku Chen Hui Hui memang buta. Sampai mau mengikuti orang sepertimu selama bertahun-tahun. Waktu itu kamu kalah judi. Akulah yang membereskan kekacauanmu. Waktu itu kamu minum alkohol sampai lambungmu berdarah. Akulah yang merawatmu dengan susah payah. Dari kecil sampai besar. Dasar apa hakmu untuk seenaknya memukulku? Dan seenaknya memakiku? Bukankah itu memang kewajibanmu? Kalau bukan karena aku yang mau menerimamu. Menurutmu, masih adakah orang yang mau menerima orang bekas narapidana seperti kamu, yang status kependudukannya bermasalah? Sudah punya pria? Masih saja genit ke sana kemari. Kalau tidak ada prianya, bisa-bisa tidak karuan. Lebih baik buka rumah bordil saja di sini. Jangan berani-berani menghina Tante. Tante itu cantik dan baik hati. Dia juga yang menyelamatkan nyawa Xiao Zhao. Tante adalah orang yang paling baik di dunia ini. Aku dan Xiao Zhao akan hidup. Mulai sekarang. Dia adalah anak perempuanku. Anak sialan ini membuat orang tuanya sendiri sampai kabur. Kalau kamu mengadopsinya, itu sama saja. Sengaja terjun ke dalam lubang api. Chen Hui Hui. Selama bertahun-tahun ini, sudah berapa kali aku memakimu? Kapan? Kamu tidak berlutut sambil menangis. Memohon padaku? Jangan keras kepala lagi. Sampah yang lebih hina dari binatang. Mulai hari ini. Kalau kamu berani muncul lagi di hadapanku, nenek akan membuatmu punah keturunan. Kamu ini anak manis. Aku hari ini nggak pukul kamu. Guru bilang, orang yang suka memukul orang akan digigit kutu. Kamu ini anak manis. Kamu ngomong apa sih? Kenapa gatal banget? Nggak gatal ya?
Manis. Nanti kamu bakal nyesel. Aku tunggu kamu berlutut dan minta padaku. Kamu si manis. Membawa si kecil sial, bisa hidup enak apa? Bener-bener mimpi belaka. Aku cuma nunggu lihat kamu sial. Jangan memaki ibu. Kamu ini anak brengsek. Aku memaki kamu kenapa sih, si mani? Sialan. Lidaku. Lidaku. Si. SI Sirwet, wajar saja. Ibu, jangan sedih. Xiao Chao masih ada. Mulai sekarang, Xiao Chao akan menjadi keluarga ibu. Benar. Aku masih punya Xiao Zhao. Aku harus bangkit. Ibu pasti akan berusaha mencari uang. Membawa Xiao Zhao keluar dari tempat buruk ini. Xiao Zhao akan melindungi ibu. Ibu, mulai sekarang, akan menjadi orang terkaya di dunia. Sister Hui Hui, kamu pakai baju apa ini? Mulai sekarang, kamu juga sudah punya anak. Harus memperhatikan penampilan. Oh ya, di toko kita, masih tidak ada orang? Li Dalong menyebarkan rumor. Di toko kita ada orang sial. Tidak ada yang mau datang potong rambut. Jika terus begini, sewa bulan ini tidak bisa dibayar. Ibu, jangan khawatir. Toko kita akan datang banyak orang. Potong rambut. Bisnis akan ramai. Uang akan mengalir deras. Cukur rambut. Semoga usaha lancar, penghasilan melimpah. Sudahlah, paling-paling aku pinjam uang rentenir. Pemilik toko, cepat saja. Aku mau styling rambut. Un tu pergi ke pesta malamari. Awalnya janjian dengan Tony, tangannya patah. Baiklah, tidak masalah. Mylan, keramas. Astaga, keahlianmu ini jauh lebih hebat daripada Tony itu. Ini Rp50.000. Ini tipnya. Kembaliannya tidak usah. Kak Hui Hui kita kaya. 5 juta rupiah ini, biasanya 10 hari pun tidak dapat segini, kan? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Xiao Zhao, kamu bilang tadi, di toko kita akan datang banyak orang. Antrian panjang. Dangga-dangga, di toko ini ada bintang keberuntungan kecil. Potong rambut bisa mengubah nasib. Ayah, anak perempuan ITU tadi memberi saya senyuman. Keluar rumah langsung menemukan uang 100 yuan. Ibu cantik. Ibu jadi kaya. Nyonya pemilik, aku mau membuat kartu, 6.000 yuan. Sister Hui Hui, bulan ini omsetnya sudah lebih dari 10.000. Tak disangka, aku, Chen Hui Hui, punya uang untuk dihitung. Sampai hari ini tanganku kram menghitungnya. Malam ini tutup. Ajak Xiao Zhao makan KFC. Ayo makan KFC. Chen Hui Hui, akhir-akhir ini lagi jaya ya? Sewa toko ini mau naik, mulai sekarang 3.000 sebulan. Cepat bayar. Kak Wong, waktu tanda kontrak dulu. Per bulan 1.002. Kok tiba-tiba naik segitu banyak? Nggak mau ya minggir, lagian daerah sini mau dikembangkan. Banyak yang mau, nggak bayar sewa, langsung minggir dari sini. Langit-langit mau runtuh. Nggak bisa dihuni. Tante, ayo kita pindah. Rumah saya ini, kuat banget. Makam leluhurmu aja yang runtuh. Ini juga nggak bakal runtuh. Ada APA, beneran runtuh. Rumah bolong begini, gue nggak nyawa lagi. Ayo pergi. Ayo kita pergi.
Kak Hui Hui, rumahnya runtuh sih memuaskan. TAPI, di sekitar sini, nggak ada yang harganya cocok, dan bisa buka salon. Salon kita mau buka di mana dong? Xiao Zhao, kamu beruntung. Kamu bantu Bibi melihatnya. Di mana kami akan membuka toko baru? Bibi, confident. Saya rasa toko itu bagus dibuka di sana. Di sana. Itu adalah San Hutong yang terkenal. Siapa yang membuka toko? Siapa yang bangkrut? Itu benar. Hui Hui, rumah ini benar-benar akan dibuka di sini? Sangat rusak. Di depan pintu bahkan tidak ada lampu jalan. Siapa yang akan datang untuk potong rambut? Lebih baik kita batalkan. Saya percaya Xiao Zhao. Toko kami akan dibuka di sini. Jika rugi, itu tanggung saya. Eyo. Hui Hui, tempat ini sangat menyeramkan. Xiao Zhao memang masih anak-anak. Kita tidak harus mendengarnya. Kamu benar-benar gila. Menyewa rumah hantu untuk membuka salon rambut. Mais me-t-on rendu un tu? Ah, kelihatannya mulutmu baru sembuh. Mulai lagi mengeluarkan kata-kata kotor? Jangan menggali sembarangan. Sangat kotor. Bibi, di bawah ada sesuatu. Astaga. Ini emas. Kak Hui Hui. Bagaimana mungkin ini? Dasar pembawa sial. Mana bisa menemukan harta karun apapun? Ini benar-benar batangan emas. Dengan batangan emas ini, bahkan membuka salon rambut pun tidak usah dibicarakan. Bahkan menyewa seluruh jalan pun bisa. Semua bisa. Beberapa orang. Wajahmu sakit tidak? Kamu ini. Ini hanya keberuntungan sementara bagimu. Nanti akan ada waktumu sial. Permisi, apakah Ibu Chun Hui Wieda? Saya. Selamat. Perencanaan kota baru saja turun. Halaman yang Anda sewa ini akan menjadi kawasan perlindungan cagar budaya utama. Pemerintah akan mengeluarkan dana membantu Anda memperbaikinya dan memberi Anda setiap tahun subsidi operasional 500.000 yuan. Dengar tidak? Ini namanya. Keberuntungan sedang berpihak. Keberuntungan datang. Tidak bisa dihalangi. Bagaimana mungkin ini? Apakah kamu salah memberi kabar? Saya tidak salah memberi kabar. Ibu Chun, tanda tangani dokumennya. Dana subsidi akan langsung ditransfer ke akun Anda. Alipay, 500,000 yuan telemasuk. Si. Aku tidak percaya uang ini bisa hangat di tanganmu. Hahaha, Hui Hui. Aduh, kamu akhir-akhir ini benar-benar jadi orang kaya. Aku, akhir-akhir ini sedang tidak beruntung. Bisa kasih aku sedikit uang? Kalau aku balik modal, pasti langsung balikin ke kamu. Li Dalong Dan, wajahmu kok lebih tebal dari tembok kota. Lihat tulisan di sini. Li Dalong Dan anjing. Dilarang masuk. Hui Hui. Dulu, aku memang brengsek. Aku mulai sekarang, pasti berubah. Kalau kamu suruh aku ke timur, aku tidak akan ke barat. Aku tidak akan minum lagi. Tidak akan judi lagi. Ada Xiao Zhao juga. Kita berdua pasti hidup dengan baik. Aku bersumpah dengan ibu saya yang sudah meninggal. Aku pasti memperlakukan Xiao Zhao seperti anakku sendiri dengan baik. Kau anggap aku bodoh ya? Aku bersumpah demi ibumu. Hal yang paling disesali ibumu adalah melahirkanmu. Makhluk seperti kamu ini. Pergi. Chen Hui Hui. Jangan pura-pura tidak tahu di sini. Dulu kalau bukan karena aku yang menampungmu, orang buangan bekas narapidana ini, kau sudah mati kelaparan di jalanan.
Uang yang kau hasilkan harusnya dibagi 2 denganku. Ini hutangmu padaku. Jahat. Jangan berani-berani memaki bibiku lagi. Kalau tidak, Xiao Zhao akan membuatmu sial. Kau pembawa sial. Kau berani menggetaku? Kau pikir kau siapa? Kau bilang aku akan sial, lalu aku akan sial? Li Dalong. Jangan mempermalukan diri lagi. Cepat pergi dari sini. Kau anak pembawa sial. Kau tunggu saja. Aku belum selesai denganmu. Sayang. Katanya bakal beruntung. Ini gimana? Kalah terus. Baju aja udah gak ada. Ini nggak mungkin. Kan udah, jauhin si pembawa sial itu. Tapi kenapa nasibku masih aja jelek begini? Bangsat. Pelacur yang nurunin anak orang. Gue bakal bawa ortunya ke sana. Gue nggak percaya si pembawa sial ini masih bakal nempel sama lo. Chen Qiuqiang. Anak lo udah diambil sama Chen Huihui, lo tau nggak? Si pembawa sial itu, walaupun kelaparan, nggak ada urusannya sama gue. Jangan cari gue. Lo pada belum tahu ya? Chen Huihui, sekarang tajir banget. Dapat bantuan, Nimyu harta karun lagi. Duitnya banyak banget. Xiao Zhao. Kan anak kandung kita. Masa orang luar yang dapat duit? Kita nggak kebagian. Sedikit pan? Tapi, Chen Huihui itu cewek. Galak banget. Gimana kalau dia nggak mau balikin Xiao Zhao ke kita? Sekarang Chen Huihui perlakukan Xiao Zhao kayak nenek moyang. Kalian cuma perlu rebut Xiao Zhao. Dia pasti bakal rela habisin semua hartanya. Biar pertahankan Xiao Zhao. Nanti, uangnya bakal datang sendiri kan? Kembalikan dia kepada kami. Chen Huihui sekarang memperlakukan Xiao Zhao seperti menyembah nenek moyang. Kalau kamu mengambil Xiao Zhao, dia akan berusaha habis-habisan untuk tetap menjaga Xiao Zhao. Nanti, uangnya pasti datang. Bintang keberuntungan. Coba kamu tersenyum juga untukku. Biarkan aku ikut mendapat keberuntungan. Chen Huihui, kembalikan anakku kepada kami. Aduh, Xiao Zhao. Kenapa kamu ikut? Orang lain menikmati hidup enak? Tidak peduli, hidup atau mati orang tua kandungmu? Bintang keberuntungan. Kedua orang ini, benar-benar orang tua kamu? Lahatlah semua. Wanita ini. Dia pernah dipenjara. Dia mengambil anak kami. Dan dia tidak mengizinkan kami untuk mengenali anak kami. Kasihan kami berdua mencari anak. Mencarinya sampai habis-habisan. Wanita ini bahkan memanfaatkan Xiao Zhao mendapatkan uang haram. Xiao Zhao, jangan takut. Ayah sudah pulang. Ayo, ayah bawa kamu pulang. Kedepannya, ayah pasti tidak akan membiarkanmu tersakiti lagi. Pergi kau. Jangan sentuh Xiao Zhao. Aduh, kakiku mau patah. Dia membunuh. Pemilik toko wanita ini kelihatannya cantik, tapi hatinya kok kejam sekali. Dan dia pernah dipenjara juga. Toh mereka orang tua kandungnya. Masa tidak boleh bertemu? Dulu, kalian berdua mengurung Xiao Zhao sendirian di rumah. Lalu kabur membawa barang. Sekarang lihat Xiao Zhao sudah baik. Kalian datang lagi tanpa malu. Hati kalian berdua. Dimanakan anjing? Dia bilang itu benar. Atau sengaja menjelek-jelekan. Aduh. Kami dulu kabur untuk pinjam uang. Mengobati dia. Kamu bohong. Kamu bilang aku pembawa sial. Cuma bikin rugi. Aduh. Kamu perempuan kurang ajar. Ngomong apa sih? Diam saja. Jangan pegang aku. Aduh. Panas. Aku kena. Kamu. Kalian. Salah sendiri. Kalian bisa tanya tetangga sekitar. Siapa yang nggak tahu? 2 orang brengsek ini. Penjudi berat. Judinya sampai gila. Bahkan anak sendiri dijual. Ya, dulu tiap hari ada orang datang ke rumah nagih utang. Xiao Zhao tiap hari lapar sampai nggak bisa makan kenyang.
Sekarang datang rebut anak. Malu-maluin gak? Xiao Fuxing kasihan banget. Daripada ikut orang tua penjudi, mending ikut nyonya pemilik. Xiao Zhao nggak mau ikut orang tua. Orang tua nggak kasih Xiao Zhao makan minum. Malah mukul Xiao Zhao. Xiao Zhao mau sama tante. Hei, kamu beneran gaku? Si imut ini udah jadi ibu. Gimana bisa lahirin anak durhaka kayak kamu? Uang kamu kenapa? Masa? Biar gue nunggu dikutuk sama kamu. Kok ada? Orang cuek hijau. Tinggalin anak aja udah. Malah fitnah orang lain. Orang jahat duluan ngadu. Meski kami tinggalin Xiao Zhao, kami juga orang tua Xiao Zhao, orang tua kandung. Mau kami nanti enggak ketemu Xiao Zhao lagi. Bisa. Kasih kami 30 juta. 30 juta. Kenapa enggak merampok aja? Permintaannya keterlaluan. Chen Hui sekarang jadi kaya raya. 30 juta. Baginya cuma recehan dari selajari, sedikit uang. Masa tidak bisa kasih? Ayah. Si Xiao Zhao ini. Tapi aku susah payah mengandung. Dilahirkan setelah 10 bulan. Kalau dia benar-benar tahu berterima kasih, seharusnya dengan patut menerima uang. Kalau tidak memberi, kami akan melaporkanmu ke pengadilan. Membuat reputasimu hancur. Nanti, Xiao Zhao tetap harus kembali dengan kami. Betul. Atau, beri 30 juta. Atau, kembali dengan kami. Pilih sendiri. Oak, cuma mau uang saja kan? Ini uang pembongkaran rumah, dan uang dari salon. Kalian sudah mengambil uangnya. Cepat pergi dari sini. Tenang saja, mulai sekarang kami anggap tidak pernah memiliki anak perempuan ini. Dia kemudian, hidup atau mati, semua tidak ada hubungan dengan kami. Biarkan masalah. Kalian sudah mengambil uangnya. Kalau masih berani muncul di depan Xiao Zhao, awas, aku bisa menghajar wajah kalian. Tenang saja, aku sudah merekam semuanya. Ini semua adalah bukti. Bahkan jika sampai di pengadilan, dia juga tidak bisa menang melawan kamu. Ternyata orang tua memang tidak mau Xiao Zhao lagi. Aku muak. Mereka hanya peduli uang saja. Orang sampah yang tidak peduli manusia. Jangan marah dengan dia. Muak. Sangga terlalu memelukan. Meninggalkan anak saja sudah tidak bisa dibicarakan. Masih mau memeras juga. Cepat pergi. Pergi. Itu uang hasil kerja keras Bibi. Jangan diberikan kepada mereka. Uang hilang bisa dicari lagi. Tapi Xiao Zhao hanya ada satu. Bahkan kalau diberikan kepada saya, orang terkaya di dunia, gue juga tidak mau tukar. Yu Jejek, CIH. MacLook Rakes, Xiao Zhao sudah bilang dari awal, uang haram akan jadi abu. Uang kalian. Itu uang kertas untuk mengantar kalian. Apa-apaan ini? Barang apa ini sih? Tanganku sampai terbakar. Sialan. Takut APA? Yang penting uangnya sudah kita dapat. Di dalam ini minimal beberapa juta. Cukup untuk kita beli rumah besar dan mobil mewah. Seumur hidup, kita tidak akan kekurangan. Cepat lihat, cepat lihat. Ah, ini. Apa sih ini? Wanko. Kenapa jadi uang kertas untuk orang mati? Ini. Tidak mungkin Ini benar-benar tidak mungkin. Baru saja jelas-jelas uang tunai. Benar-benar. Benar-benar seperti ada hantu. Ada hantu. Rumahku, mobilku. Harapan untuk masa depan saya hilang semua. Kalian orang-orang terkutuk. Suami. Suami. Kamu kenapa, suami? Kalian pasti mati tidak wajar. Terkutuk rumahku. Hui, ini adalah kami. Bangun pagi-pagi, pulang malam-malam. Uang hasil kerja keras sampai tangan kram. Semua diambil oleh dua vampir itu.
Sekarang, bagaimana dengan uang untuk membuka toko kita? Semua ini salahku. Kalau bukan karena aku, uang Mama tidak akan tertipu. Tidak ada hubungan dengan kamu. Buang saja omong kosong itu. Selama keahlian kita masih ada, toko cukur rambut masih ada. Kita bisa menghasilkan uang sedikit demi sedikit. Masih bisa membuka cabang. Sudah kubilang, si anak Kisilini memang sampai malapetaka. Susah payah menghasilkan sedikit uang. Sekarang semuanya hilang. Aku lihat, siapa yang dekat dengan dia pasti sial. Xiao Zhao bukan anak pembawa sial. Mama pasti bisa jadi kaya. Kayaknya kamu kurang ajar ya. Hari ini aku pasti akan memukul mulutmu. Sampai bengkak. Kenapa kalau aku bicara jujur, memangnya dia anak pembawa sial? Apakah Chun Hui Ada? Ya, saya. Ada APA. Selamat, Nyonya Chun. Rumah Anda di desa kota, termasuk dalam area penggusuran. Silakan datang ke kantor penggusuran untuk mengurus administrasi. Kompensasi penggusuran, total 3 juta yuan. APA. Apa? Kompensasi penggusuran 3 juta? 3 juta. Kak Hui Hui, kamu jadi kaya lagi? Tidak mungkin. Kita semua dari satu desa. Tidak mungkin hanya rumahnya yang digusurkan, rumahnya yang jelek itu. Bisa digusur 3 juta? Kalau begitu, aku bisa digusur 10 juta? 10 juta? 10 juta? Siapa bilang, hanya kamu yang bisa jadi kaya? Aku juga bisa jadi kaya. Penggusuran ini hanya menyangkut keluarga Nyonya Chen. Kenapa hanya rumah mereka yang digusur? Dokumenmu pasti ada masalah. Kamu menerima keuntungan dari dia kan? Tenang dulu, kali ini pembangunan jalan di desa ini kebetulan melewati rumahnya. Makanya, cuma rumah dia yang dapat uang ganti rugi. Oke, aku ngerti. Kak Hui Hui, ini kan rezeki si pembawa keberuntungan. Keberuntungan yang cuma dia yang dapat. Baza, uangmu ini pasti bakal habis dihamburin si pembawa sial ini. Aku sama Tante bakal selalu beruntung. Kamu ini orang jahat yang suka ngomong jelek. Bakal sial seumur hidup. Dasar kamu, anak kurang ajar. Berani-beraninya kamu kutukin aku. Ya? Jangan berantem, Wang Xuehua. Rumahmu kebakaran. Cepat pulang lihat. Apa katamu? Kamu bercanda ya? Cepat pulang lihat. Kalau nggak segera, rumahmu bakal jadi abu. Aduh, rumah, gue. Kak Hui Hui, rumahmu digusur dapat uang. Rumahnya kebakaran. Benar-benar karma. Nyenengin banget. Tante, kan aku udah bilang, orang jahat bakal sial. Kak Hui Hui, rumahmu digusur, dapat uang. Rumahnya kebakaran. Memang karma itu ada. Nah, puas banget rasanya. Ibu, sudah aku bilang kan, orang jahat pasti akan sial. Xiao Zhao kita yang paling hebat. Kelihat nanti, siapa lagi yang berani ganggu Xiao Zhao kita? Ayo, Mama ajak kamu buka salon baru. Kita buka salon barunya, di pusat kota. Namanya Salon Bintang Keberuntungan. Bagus kan? Kak Chong, Anda baru keluar dari rumah sakit. Bagaimana kalau kita cari tempat istirahat dulu? Istirahat apaan? Chen Hui Hui sudah membuatku jadi seperti ini. Hal pertama yang kulakukan setelah keluar adalah menagih utangnya. Topang aku. Itu kan si pembawa sial? Kenapa dia ada di poster? Kamu nggak kenal dia? Ini kan bintang iklan salon Bos Jen. Sekarang dia lagi tenar banget. Anak ini adalah bintang keberuntungan kecil. Bisa mendatangkan hoki. Banyak orang sengaja naik pesawat untuk melihatnya. Minta dicukur rambutnya sama dia. Kak Chong, kita bisa menangkap si bocah nakal ini. Bukan cuma bisa membuat Chen Hui Hui menyerahkan semua uangnya, tapi juga bisa pakai status bintang keberuntungan kecil ini untuk cari uang buat kita. Nanti kita akan menikmati kemewahan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Nanti akan menikmati kemewahan yang tak terbatas. Bagus. Siapkan alat-alatnya. Malam ini, si gadis kecil ini akan kita tangkap. Aku akan membuat Chen Hui Hui merasakan rasa kehilangan segalanya. Ya, Pak Chong, pasti tugas ini akan diselesaikan. Dan Li Dalong. Dan pasangan yang kabur dari utang.
juga akan ditangkap. Aku akan satu persatu menghabisi mereka semua. Shen Guiqiang, berutang kepada saya. Masih berani kabur. Berani sekali. Pak Chong, aku tidak bermaksud. Semua itu karena si pembawa sial itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku? Kalau begitu banyak, dia memang anak celaka. Kemana dia pergi? Dia membawa sial. Benar, benar. Semua karena gadis kecil itu. Kalau biarkan dia menjadi beban kita, bagaimana kita bisa begitu sial? Semua gara-gara gadis kecil itu. Pak Chong, yang membesarkan gadis kecil itu, Chen Hui Hui, sudah jadi kaya. Sangat berduit. Kamu bisa minta uang dari dia. Kami tidak punya uang. Betul. Jangan panik. Aku akan tangkap si gadis kecil itu. Utang kalian, aku akan hitung sekalian. Pergi, tangkap si gadis kecil itu. Untuk saya, kalau dia sudah di tangan, Chen Hui Hui pasti tak akan berani tidak membayar. Baik. Chen Hui Hui, gadis kecilmu itu ada di tanganku. Siapkan 3 juta untuk tebusan. Kalau berani lapor polisi, atau terlambat sedikit saja, siap-siap ambil mayatnya. Hello? Kak Hui Hui, kenapa? Ada APA? Chong Asai Luka Mengkilek Xiao Zhao. Minta tebusan 3 juta. Aku ikut denganmu. Lebih banyak orang, lebih aman. Tidak usah. Dia menargetkanku. Kamu tunggu di sini. Kalau 1 jam lagi aku belum kembali, kamu laporkan ke polisi. Baik. Ayo. Kak Chiang, kenapa kaki kataku? Aku ini, uang receh pun nggak punya. Chen Hui Hui. Chen Hui Hui sekarang, kan sudah kaya. Lepaskan aku. Aku janji. Bakal buat dia bayar dengan pato. Aduh. Mau kabur? Nenek habis urus Chen Hui Hui. Baru giliranmu. Utang kita belum selesai. Chen Hui Hui. Semua gara-gara kamu, perempuan. Aku bawa uangnya. Lepaskan Xiao Zhao cepat. Kang Chong, Semuanya uang tunai dan emas batangan. kita kaya. Tak sangka, kau seorang wanita yang cuma buka salon. Bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Bikin kata orang, gadis ini adalah pembawa keberuntunganmu. Kalau gitu, aku akan mengurungnya. Biar dia menarik rezeki untukku setiap hari. Chong Asai Bikas Luka. Aku sudah memberikan semua uangnya. Padamu, kau tidak menepati janji. Aku tidak menepati janji. Dulu, seharusnya aku sudah membunuhmu, wanita sialan. Kau pikir, setelah mendekam beberapa tahun di penjara, lalu jadi berani? Sekarang, kau masih bodoh seperti babi. Mau apa? Kang Chiang. Biar aku yang menghajar. Wanita tak tahu diri ini. Dia cuma seorang wanita. Masa sih? Berani menawar-nawar denganmu? Li Dalong. Aku benar-benar sial banget kenal sama kamu. Kamu ini pria yang tak tahu balas budi. Kang Chong, aku juga bisa bantu. Aku bisa menjaga gadis kecil ini. Anggap saja dia seperti monyet di kebun binatang. Kalau dapat tip dari netizen, baru kasih dia makan. Pasti bisa menghasilkan uang banyak untukmu. Ya. Kami suami istri ini punya banyak cara untuk menyiksanya. Buat dia nurut sama perintahmu. Kalian masih manusia? Dia kan anak kandung kalian sendiri. Diam. Kalau bukan karena si pembawa sial ini, kami bisa sampai seperti ini semua hutangnya pada kami.
Karena kalian mau ikut aku, maka patahkan kaki wanita ini. Untukku, biar dia tahu akibatnya melawanku. Jangan sakiti ibu. Biar orang-orang jahat ini celaka. Kamu buta? Kenapa kamu memukul saya? Istri, kamu baik-baik? Keadaan ini, kot sama seperti celaka saya waktu itu. Aneh, benar-benar aneh. Bagaimana ini bisa terjadi? Takut apa? Anak kecil ini, dia bisa jadi makhluk halus. Cepat datang dan awasi dia. Kalau mau menyelamatkan dia, harus lewat saya dulu. Tusuk wanita ini 3 kali, biar dia berani menggigit saya. Hari ini dia harus membayar dengan darah. Saya masih tidak percaya. Aura jahat anak kecil masih bisa melindungi tubuhnya. Tusuk dia 3 kali. Ibu, jangan terluka. Pesomena? Ini tidak mungkin. Ini. Rumah ini berantu. Tolong. Tolong. Xiaozhao jangan takut. Ibu datang menyelamatkanmu. Tante, aku sangat takut. Aku pikir aku tidak akan bertemu kamu lagi. Xiaozhao jangan takut. Tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Jangan takut. Ayo kita pergi. Mau kabur? Awas kau perempuan, gadis kecil ini akan dikirim ke Myanmar Utara. Kubuat kalian selamanya tidak akan tenang. Lepaskan, Tante. Pergi sana. Lepaskan, Tante. Yuan, laki-laki, pergi ke neraka. Xiaozhao, ayo pergi. Uang sebanyak ini cukup untuk hidupku setengah umur. Kalian aja yang berantem di sini. Akulah pemenang sejati dalam hidup. Aku. Kak Hui, kalian akhirnya pulang juga. Tadi aku nungguin kalian gak datang-datang, langsung lapor polisi. Katanya polisi udah nangkep si bekas luka Kiang dan kawan-kawannya. Polisi berhasil membongkar kasus penculikan dan pengabaian anak Tersangka Chen Guoqiang dan istrinya, Li Dalong, serta geng preman pimpinan bekas luka Kiang dan lainnya telah ditangkap sesuai hukum. Setelah diperiksa, Chen Guoqiang dan istrinya selama ini melakukan penganiayaan dan mengabaikan anak perempuan di bawah umur mereka, Xiaoza. Kemudian, karena ingin mendapat uang, melakukan penculikan. Perbuatan mereka telah melanggar hukum. Xiaozhao, kita nggak usah dengerin. Kamu nggak ditinggalkan. Mereka aja yang nggak punya mata. Aku nggak peduli. Mereka nggak pernah baik ke aku. Di hatiku, ibu yang sebenarnya itu kamu. Kamu barusan memanggilku apa? Ibu yang sebenarnya itu kamu. Ha. Xiaozhao, anakku sayang. Sungguh mengharukan, Mbak. Kamu akhirnya menuai hasil setelah sekian lama berjuang. Sudah. Jangan nangis terus. Semua keberuntunganmu hilang karena tangisanmu. Hari-hari Indikita masih panjang di depan. Selamat atas pembukaan salon pangkas rambut Fuxing. Hari ini adalah pembukaan cabang ke-10. Potong rambut hari ini. Gratis untuk semua. Benar-benar tak terduga. Dulu Hui sendirian membawa Xiaozhao berjuang. Sekarang, sudah buka sampai cabang ke-10. Sungguh tidak mudah.
Ini semua berkat Xiao Zhao. Dialah bintang keberuntungan kecil ini, yang membawa semua keberuntungan untukku. Li Dalong, bukannya kamu sedang dipenjara? Aku baru saja bebas dari hukuman. Hui, aku benar-benar tahu salahku. Waktu itu aku tergoda oleh setan, ikut melakukan hal buruk bersama Chen Guoqiang dan kawan-kawannya, dan menyakitimu serta Xiao Zhao. Hui, aku sekarang punya catatan kriminal, pernah dipenjara. Tak punya uang sepeser pun, bahkan tak mampu beli makanan. Kumohon kasihanilah aku, beli aku makanan. Dulu waktu melakukan hal-hal itu, yang tidak firm oral ITU. Kenapa nggak tahu salah? Sekarang malah minta uang. Kok tebal banget muka kamu sih? Dulu kan kamu yang bilang aku punya catatan kriminal. Nggak ada yang mau terima. Kenapa nggak mikirin hari ini? Sekarang orang jahat dapat balasannya kan? Iya, benar. Orang kayak gini nggak layak dikasihani. Ingat dulu waktu nyakitin Hui sama Xiao Zhao. Sampai segitunya. Sekarang dapat akhir kayak gini. Ya sudah sepantasnya. Aku, semua ini gara-gara ulahku sendiri. Harusnya dipukuli, dibiarkan pergi aja gitu. Murah banget nasibnya. Nggak perlu berantem sama orang kayak gitu. Hidup enak kita, masih panjang. Ayo jalan-jalan. Ibu, lihat, boneka beruang itu lucu banget. Kalau suka, beli aja. CAPI. Xiao Zhao sekarang udah SD. Harus rajin belajar. Kurangin main-mainan. Kak, nilai Xiao Zhao bagus banget. Nanti pasti jadi juara. Kamu khawatirin APA? Ayo pergi. Bang, kasih dikit dong. Jangan pergi, Bang. Kasih dikit. Xiao, kamu masih punya ibu. Kita sekeluarga. Pasti bisa hidup dengan baik.